Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis berbasis teknologi pada perusahaan PT Bumi Berkah Boga Kopi Kenangan yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ikram Fahrezi, lalu ada Rizky Nanda Putra, dan Muhammad Ibnu Ramadan. Di sini ada daftar isi yang akan kami jelaskan. Ada 4 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, poin kedua profil perusahaan, poin ketiga adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama akan kami bahas adalah latar belakang masalah. Perkembangan dunia usaha semakin maju dengan adanya peningkatan persaingan dalam dunia bisnis. Sehingga perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam dunia bisnis harus mampu meningkatkan pertumbuhan untuk menuju ke arah yang lebih maju. Persaingan yang ketat juga terjadi pada perusahaan kedai kopi di Jakarta yang ditandai dengan menjamurnya perusahaan kedai kopi. Salah satu perusahaan kedai kopi yang masih bertahan saat ini dengan derasnya persaingan adalah Kopi Kenangan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities, peluang, dan terakhir threats atau ancaman. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Kopi Kenangan. Analisis ini bertujuan untuk memahami keunggulan kompetitif dan mengidentifikasi area yang diperlukan. Selanjutnya adalah kegiatan usaha. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman yang turut meramaikan posisi pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi ceruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf retail internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Pamor merek kopi Kenangan semakin kuat seiring dengan perkembangan bisnis kopi Kenangan, khususnya semenjak mendapatkan suntikan dana dari beberapa modul Ventura. Aplikasi kopi Kenangan merupakan aplikasi yang membantu konsumen untuk melakukan order kopi Kenangan tanpa harus mengantri. Selain itu, dalam aplikasi kopi Kenangan juga memiliki jasa delivery, sehingga memesan kopi Kenangan tanpa harus keluar rumah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penggunaan aplikasi kopi kenangan perlu diidentifikasi melalui kegiatan bisnis berbasis teknologi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pelanggan dan persaingan dengan berbagai platform lainnya. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, beberapa masalah dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kopi kenangan memanfaatkan kekuatan dan peluangnya untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Yang kedua, aplikasi kopi kenangan apakah dapat meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan. Dan selanjutnya adalah hasil identifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Bumi Berkah Boga atau Kopi Kenangan, melalui penggunaan aplikasi Kopi Kenangan dan pengumpulan dokumentasi tentang proses bisnis teknologi di dalamnya. Selanjutnya, data ini dijadikan untuk menganalisis menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi strategi bisnis perusahaan Kopi Kenangan. Selanjutnya yang akan kami bahas poin kedua yaitu profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ibnu Ramadan. Selanjutnya, ada sejarah singkat perusahaan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata, James Pranato, dan Cynthia Khairunisa. Mereka memulai bisnis ini untuk menjabatani pasar kopi antara kafe mahal dan kopi saset dengan harga terjangkau. Gerai pertama Kopi Kenangan dibuka di Menara Standard Charter di Jakarta Selatan dengan konsep Grab and Go. Nama Kopi Kenangan terinspirasi dari ide menciptakan kenangan manis di setiap cangkir kopi. Seperti pada menu andalannya, Kopi Kenangan Mantan. Bisnis ini berkembang pesat, mendapatkan pendanaan besar dari investor ternama seperti Sequoia Capital and Alpha JWC.
Pada tahun 2021, Kopi Kenangan telah memiliki lebih dari 500 gerai di 45 kota di Indonesia dan berhasil menjadi unicorn F&B pertama di Asia Tenggara pada tahun 2022. Selain kopi, mereka juga mengembangkan produk lain seperti roti dengan merek Cerita Roti. Di tingkat internasional, mereka memulai ekspansi global dengan membuka gerai di Malaysia. Strategi sukses Kopi Kenangan mencakup fokus pada inovasi produk, pemasaran kreatif, serta adaptasi cepat terhadap tantangan seperti pandemi, di mana mereka memperluas gerai ke area pemukiman dan mengintegrasikan layanan digital. Terus selanjutnya, visi dan misi dari Kopi Kenangan. Visi Kopi Kenangan menjadi rantai kopi terbesar di dalam negeri dan di luar negeri, atau ekspansi internasional melalui produk teknologi, layanan cepat dan ramah, berkualitas tinggi, kontrol kualitas, dan R&D kreatif. Misinya adalah Kopi Kenangan untuk menjadi rantai kopi terkemuka di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan lingkungan retail baru, di mana batas antara perdagangan offline dan online menghilang ketika kami fokus pada pemenuhan kebutuhan yang dipersonalisasi dari setiap pelanggan. Struktur selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama ada Kopi Kenangan mencerminkan model tata kelola perusahaan yang modern dan efisien, dan dirancang untuk mendukung pertumbuhan pesat dalam industri kopi retail. Beberapa posisi kunci dalam struktur organisasi ini meliputi yang pertama ada CEO, Chief Executive Officer, ada Edward Timnatana yang memimpin strategi utama dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua ada CFO, Chief Financial Officer, ada Rahmat Budiarjo yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan. Yang ketiga ada COO atau Chief Operating Officer, ada Shin Ho Go, mengelola operasi harian dan rantai pasokan. Yang keempat ada GTO, anjay. Ada GTO, Chief Technology Officer, mengawasi inovasi. Langsung nggak kelihatan. CTO adalah Chief Technology Officer, mengawasi inovasi teknologi, terutama dalam aplikasi dan sistem pemesanan. Yang kelima ada Divisi People and Culture, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam ada Brand Communication, menangani strategi, pemasaran, dan hubungan masyarakat. Struktur ini dirancang untuk mendukung ekspansi agresif Kopi Kenangan yang telah luas cakupan operasinya dengan lebih dari 700 outlet di berbagai wilayah. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu pembahasan. Daftar isinya adalah pembahasan yaitu Rizky Nanda Putra. Jadi sekarang kita masuk ke bagian ketiga yaitu pembahasan. Jadi pembahasan ini kita akan masuk ke proses bisnis TI-nya. Di sini menjelaskan proses yang terjadi dalam pembelian produk kopi kenangan melalui aplikasi kopi kenangan. Pembahasan ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran alur sistematis sejak pengguna membuka aplikasi hingga selesai. Ya, berikut adalah proses yang akan saya jabarkan. Ya, yang pertama ini ada tampilan dari ketika awal membuka aplikasi Kopi Kenangan. Lalu setelah itu pada tampilan loginnya kita akan memasukkan nomor handphone. Lalu setelah itu akan menampilkan tampilan untuk input PIN untuk login ke dalamnya. Setelah menginput PIN yang benar akan masuk ke tampilan beranda dari aplikasi Kopi Kenangan.
Lalu di sini juga ada tampilan dari menu aplikasinya. Lalu di sebelah ini ada tampilan dari user profil. Kemudian ini adalah tampilan edit profilnya. Lalu ini adalah tampilan dari jenis member. Setelah itu ini adalah tampilan dari detail ketika ingin memesan produk kopi kenangannya. Lalu di sini ada tampilan menu pick up dan tampilan menu delivery. Setelah itu ada tampilan untuk mengisi detail alamat ketika ingin memesan. Lalu di sini ada tampilan untuk memilih metode pembayaran apa yang ingin digunakan. Lalu ini adalah tampilan menu ketika check out. Setelah melakukan setelah mengklik bayar akan dilarikan ke menu virtual account. Di sini kami mengatesnya dengan pembayaran menggunakan virtual account. Jadi setelah dibayar, lalu ini adalah tampilan ketika pesanan selesai dibayar, yaitu tampilan untuk uh, menunggu pesanannya. Lalu ketika pesanan selesai akan ditampilkan menu yang ini, pesanan selesai diproses, kemudian dapat mendownload struk atau tampilan dari invoice-nya. Lalu pada bagian analisis ini akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, Muhammad Ikram. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah analisis SWOT. Yang pertama ini ada S-nya, strength, yaitu kekuatan. Yang pertama memiliki modal finansial yang kuat sehingga dapat terus berinovasi. Lalu yang kedua memiliki varian rasa dan harga yang terjangkau dapat menarik perhatian halayak. Dan yang ketiga membuat nama menu yang unik mengikuti perkembangan generasi. Kayak sebagai contoh ada salah satu menu kopi kenangan yang memiliki nama kopi kenangan mantan. Dan yang terakhir aplikasi kopi kenangan yang menjadi unggulan perusahaan ini. Lalu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah harga bahan baku kopi yang dapat berubah-ubah dan bahan baku lainnya yang bersifat musiman. Yang kedua, kopi kenangan menyediakan roti apabila tidak terjual tentunya akan mengalami kerugian. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Yang pertama, meningkatnya pecinta kopi selain di daerah perkotaan juga ke daerah pedesaan. Lalu yang kedua, melakukan kerjasama dengan petani lokal. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan menu dan lokasi terbaru. Dan yang terakhir adalah tren nongkrong di kedai kopi bisa dimanfaatkan dalam sebuah konsep artistik. Yang terakhir adalah ancaman atau threats. Yang pertama, tingginya persaingan atau banyaknya pendatang baru dalam pasar kopi. Kedua, ketika akan membuka outlet, selalu benar-benar memilih lokasi yang strategis, lokasi yang profitable, sedangkan lahan di lokasi-lokasi strategis juga pasti terbatas dan tentunya harganya yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ketika adanya perubahan regulasi dan kebijakan, yang mana itu berpengaruh pada pasar kopi. Misalkan seperti naiknya pajak, tingkat inflasi yang bisa mempengaruhi impor bahan baku, dan juga mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya adalah metrik SWOT. Yang pertama ada SO strategi. SO ini adalah memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Yang pertama, menggunakan modal finansial untuk bekerja sama dengan petani lokal. Yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk promosi menu unik dan lokasi terbaru. Yang ketiga, membuat konsep kedai kopi artistik untuk meningkatkan daya tarik. Lalu yang kedua ada ST strategi, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang pertama, menggunakan aplikasi kopi kenangan untuk memperluas jangkauan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan inovasi menu dengan modal finansial yang kuat agar tetap unggul di tengah persaingan. Lalu ada WO strategi, yaitu mengatasi kelemahan agar dapat memanfaatkan peluang. Yang pertama, menjalin kerjasama langsung dengan petani lokal untuk stabilitas bahan baku. Yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk promosi agar mengurangi dampak kerugian pada produk roti. Dan yang terakhir adalah WT strategi, yaitu mengatasi kelemahan untuk meminimalkan dampak ancaman. Yang pertama adalah mengoptimalkan strategi lokasi dengan analisis pasar yang mantap untuk meminimalkan biaya.
Yang kedua, menyusun strategi operasional efisien agar dapat menghadapi dampak inflasi dan perubahan regulasi. Selanjutnya adalah kendala yang terjadi. Kendala yang terjadi akan dijelaskan oleh Rizky Nanda Putra. Ya, jadi pada bagian kendala ini yang kami temukan ketika menggunakan aplikasi Kopi Kenangan adalah saat melakukan pendaftaran. Sistem dari aplikasi Kopi Kenangan akan mengirimkan kode OTP yang dikirim via WhatsApp, tetapi tidak kami terima pada saat itu. Lalu kami juga menemukan adanya tidak adanya fitur pembayaran COD yang menurut kami itu juga merupakan sebuah kekurangan pada aplikasi ini. Kemudian ada juga beberapa kendala yang kami temukan di review dan komentar pada Google Play Store dan App Store, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak tidak bisanya melihat review dari pelanggan lain. Lalu yang kedua adanya permasalahan ketika menggunakan voucher diskon. Yang ketiga, ketika menggunakan fitur dine-in tidak diantar ke meja customer. Yang keempat, ketika customer menggunakan fitur pick up, namun driver tidak bergerak, pemberitahuan dari staf Kopi Kenangan harus menunggu sekitar 60 menit untuk meng-cancel serta mencari driver baru. Yang kelima, tidak adanya fitur search untuk mencari produk yang akan dipesan. Jadi solusi dari kendala yang tadi kami temukan, jadi berdasarkan kendala yang telah kami temukan, berikut merupakan solusi yang kami berikan untuk mengatasi permasalahan dari aplikasi Kopi Kenangan. Yang pertama, solusi pada kendala kode OTP yang tidak diterima oleh pengguna adalah dengan memperbaiki sistem pengiriman OTP serta menambahkan opsi fallback melalui email ataupun SMS. Yang kedua, solusi tidak adanya fitur pembayaran COD dengan ditambahkannya fitur baru pada opsi pembayaran yaitu sistem COD atau cash on delivery. Yang ketiga, solusi tidak bisa melihat review dari pelanggan lain. Ditambahkannya fitur public pada aplikasi dengan cara membuat tab khusus untuk ulasan pelanggan di setiap halaman produk yang dapat menampilkan rating keseluruhan dan ulasannya. Lalu solusi yang keempat, untuk permasalahan ketika menggunakan voucher diskon, yaitu dengan memperbaiki sistem validasi voucher dengan melakukan debugging pada kode sistem voucher untuk memastikan validasi berjalan lancar, serta tambahkan logika yang memeriksa kombinasi promo, tanggal kadaluarsa atau batasan tertentu. Lalu yang kelima, solusi ketika menggunakan fitur dine-in. Menambahkan fitur notifikasi ke staf Kopi Kenangan saat adanya pemesanan dine-in untuk segera diantar ke meja pemesan, serta diperkuat SOP bahwa pesanan dine-in wajib diantar ke meja pemesan. Yang keenam, ada solusi untuk customer menggunakan fitur pick up namun driver tidak bergerak, yaitu dengan optimasi algoritma driver assignment dengan memperbarui sistem apabila driver tidak bergerak dalam waktu tertentu, misalnya 10 menit, akan secara otomatis mengalokasikan driver baru tanpa perlu menunggu pelanggan untuk membatalkannya. Yang ketujuh, tidak ada fitur search di aplikasi, yaitu dengan memperbarui sistem dengan menambah fitur search pada aplikasi Kopi Kenangan. Ya, selanjutnya bagian penutup di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Ibnu. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah Kopi Kenangan telah berhasil mempertahankan posisinya di tengah persaingan industri kopi dengan memanfaatkan keunggulan finansial, inovasi produk, dan teknologi seperti aplikasi pemesanan. Kesimpulan yang kedua, analisis SWOT menunjukkan bahwa Kopi Kenangan memiliki kekuatan signifikan seperti variasi produk, aplikasi unggulan, dan modal finansial, namun juga menghadapi kelemahan berupa ketergantungan pada bahan baku yang musiman. Ketiga, peluang besar terletak pada peningkatan jumlah pecinta kopi, tren nongkrong di kedai kopi, dan kerjasama dengan petani lokal. Sementara ancaman utamanya berasal dari persaingan ketat, keterbatasan lokasi strategis, dan dampak kebijakan eksternal.
Simpulan yang keempat, beberapa kendala ditemukan dalam aplikasi kopi kenangan, seperti masalah pengiriman OTP, kurangnya fitur COD, dan keterbatasan fitur dine-in serta pick up. Solusi yang diajukan meliputi perbaikan teknis, penambahan fitur, dan peningkatan SOP layanan. Dan saran yang telah kami temukan adalah pertama, strategi pemasaran dan inovasi kopi kenangan perlu memanfaatkan media sosial lebih efektif untuk mempromosikan menu dan lokasi baru, sekaligus menciptakan konsep kedai yang artistik untuk menarik pelanggan. Yang kedua, peningkatan teknologi. Tingkatkan kualitas aplikasi kopi kenangan dengan menyelesaikan kendala teknis seperti pengiriman OTP, menambahkan fitur COD, serta menyediakan opsi ulasan pelanggan untuk meningkatkan interaksi dan kepercayaannya. Yang ketiga, kolaborasi lokal. Fokus pada kerjasama dengan petani lokal untuk memastikan stabilitas bahan baku sekaligus memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Yang keempat, efisiensi operasional. Optimalkan analisis lokasi strategis dan efisiensi operasional untuk mengurangi dampak inflasi dan perubahan kebijakan. Yang kelima, pengembangan layanan. Pastikan SOP layanan dine-in dan pick up lebih responsif dengan menambahkan notifikasi otomatis kepada staf serta algoritma yang cepat dalam mengalokasikan driver. Yang keenam, ada ekspansi global. Tingkatkan adaptasi budaya untuk memastikan cita rasa khas Indonesia diterima di pasar internasional, sambil tetap menjaga kualitas dan konsistensi produk. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.